Hai, perkenalkan nama saya Jessica Dwi Harni. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 191041689. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Manajemen dari Universitas Pancabakti Pontianak. Saya di sini akan menyampaikan presentasi saya berdasarkan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi, tema yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini ialah perilaku konsumen dalam lintas budaya dan perspektif dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama, tinjauan budaya dan perspektif internasional, dan yang kedua, akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting, yang ketiga, menciptakan sebuah merek dunia, yang keempat, pemasaran global yang adaptif, yang kelima, masalah produk, yang keenam, masalah promosi, yang ketujuh, masalah harga dan distribusi, dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, pembahasan pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tinjauan budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor-faktor psikologi, sosial, dan budaya, secara konsisten ditemukan bagaimana lapisan yang beragam pada masyarakat Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpul masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda perbedaan lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan setiap pasar asing yang diinginkan. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan memasarkan produk ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita memasarkannya sebagai produk yang sama dengan kampanye iklan global yang sama. Karena kecenderungan pelaksanaan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti global yang merujuk kepada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global, yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan segmen-segmen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, yaitu lokal dan global. Selanjutnya, memperoleh ekspor dari kultur lain. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang ditinggal di bagian dunia lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dan inisiatif mereka sendiri. Perjalanan mereka, tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Selanjutnya, efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti produk menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Selanjutnya, analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya atau cross-culture consumer analysis. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan yang perbedaan yang ada pada negara-negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional, yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama.
Efek waktu atau time effects saat akan mulai usaha baru di suatu negara yang harus dipertimbangkan adalah pace of life atau ritme hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki, lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko, dan keakuratan jam menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life tercepat ditempati oleh Switzerland dan terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya, restoran Pizza Hut di Switzerland menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasikan konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur dengan mendapatkan per kapita 5.000 US dollar dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar atau buying power. Misalnya, kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya ialah akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka, nilai-nilai atau values, kepercayaan atau beliefs, dan adat istiadat custom dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya, sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, untuk sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk beradaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contoh, di Saudi Arabia tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya dan berkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata-kata seringkali berbeda dari suatu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran di USA 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan. Lebih jauh lagi, fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Strategi alternatif multinasional, global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dan dilakukannya standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Ericsson telah mengeluarkan $150 juta untuk mempromosikan produknya, dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama, tanpa memperhatikan di mana 100 negara di dunia advertisement itu akan muncul. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ialah menciptakan sebuah merek dunia. Seberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah word branding strategi, contohnya Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Flat. Juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu pemasaran global yang adaptif. Dalam membedakan strategi komunikasi, pemasaran yang menekankan pada pesan umum, beberapa perusahaan melakukan strategi yang menyesuaikan iklan mereka dengan nilai-nilai khusus kebudayaan. McDonald's adalah contoh perusahaan yang mencoba untuk melokalisir iklannya di tiap pasar yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, dengan cara membuat perusahaan global. Contohnya, Ronald McDonald telah mengganti nama menjadi Donald McDonald di Jepang karena bahasa Jepang tidak mengandung bunyi R. Sebagai tambahan, menu McDonald Jepang telah dilokalisir dengan memasukkan menu sup jagung dan milkshake teh hijau. Segmentasi psikografis antar budaya.
terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumen yang memungkinkan munculnya pembagian konsumen berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau local marketing. 6 kelompok global values market assessment yaitu yang pertama, strivers, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, devotes, mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergantung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. Yang ketiga, altruist, extroversion, suka majalah masalah-masalah sosial dan penyebabnya biasanya berpendidikan baik, usia lebih tua antara umur 44 dan kebanyakan wanita, Rusia dan Amerika Latin. Dan yang keempat, intimates, people fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, berkeluargaan, terdapat di England, Hungaria, Belanda, dan US. Yang kelima, fun seekers, grup paling mudah menyukai sesuatu yang menarik, petualangan, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran, suka akan media elektronik, gaya hidup global, khususnya musik. Yang keenam, creatives, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar, konsumen terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran, menyukai barang yang menggunakan PC dan surfing di web. Selanjutnya, kesalahan marketing, kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak marketing yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk pendekatan promosi, aturan harga, atau saluran eceran yang efektif di satu negara dan negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Oke, pembahasan selanjutnya ialah masalah produk. Marketers internasional seringnya menolak untuk memodifikasi produknya. Untuk memenuhi keinginan budaya lokal, marketers Amerika menjual produk makanan di Jepang seringnya menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal mereka. Contoh lain, perusahaan besar sereal, Kellogg, berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross kultur dalam ekspansi internasionalnya. Sudah dipelajari dengan hati-hati perbedaan antara orang Irlandia dan yang mengkonsumsi sereal paling banyak dengan orang Prancis, Italia, dan Yunani yang sarapannya tidak memasukkan sereal. Selanjutnya pembahasannya masalah harga dan distribusi. Marketers internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumen tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar yang lebih populer di US dan negara kaya lainnya. Juga harus diingatkan bahwa pandangan Amerika dengan harga murah bisa dipandang tidak sama di negara lain. Contoh, US fast food franchise yang beroperasi di Meksiko seperti McDonald's, Burger King, Wendy's dinilai fast food kelas mahal di Meksiko. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini ialah dengan banyaknya perbedaan sekarang antara sesama penduduk di sebuah negara, mudah untuk mengerti bahwa perbedaan yang besar mungkin terjadi di antara penduduk dari negara yang berbeda, mempunyai budaya, value, kepercayaan, dan bahasa yang berbeda. Jika pemasaran internasional adalah untuk memuaskan kebutuhan konsumen, mereka harus mengerti persamaan dan perbedaan yang relevan yang ada di antara orang-orang di negara target mereka. Ketika konsumen membuat keputusan pembelian, mereka tampak menyadari negara-negara asli di tempat barang yang mereka beli dihasilkan. Konsumen seringkali punya perilaku khusus atau bahkan preferensi untuk produk yang dibuat negara tertentu. Efek negara asli ini mempengaruhi bagaimana konsumen menilai kualitas dan terkadang merek yang pada akhirnya mereka pilih. Untuk beberapa pedagang internasional, akulturasi adalah dua proses. Beberapa masalah yang terjadi dalam analisis lintas budaya terdiri dari perbedaan bahasa, pola konsumsi, kebutuhan, penggunaan produk, kondisi sosial ekonomi, kondisi pemasaran, dan kesempatan penelitian pasar. Ada kebutuhan mendesak untuk
analisis lintas budaya yang konseptual dan sistematis dalam karakteristik psikologi, sosial, dan budaya mengenai kebiasaan mengkonsumsi dan konsumen asing. Analisis ini akan mengidentifikasi meningkatnya kesempatan pemasaran yang akan menguntungkan pedagang internasional dan konsumen target mereka. Oke, sekian dari presentasi saya di video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.